Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Yahya. NIM saya 2021 11154. Saya ada di kelas 2C Manajemen. Dalam video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ujian tengah semester Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Dr. Irfai Fatur Rahman SPD MPD. Baik, kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan? Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Faktor penyebab yang sering kali terjadi yakni ada 3. Yang pertama, penguasaan kosakata yang kurang, kurangnya minat baca, kesalahan dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contoh kesalahan penulisan ejaan dan pembenarannya di sini ada salah satu contoh. Ya, huruf kapital untuk huruf pertama petikan langsung. Ya. Huruf kapital dalam petikan langsung yang salah di sini ada adik bertanya, petik, kapan kita berangkat. Nah, di sini petik setelah petik kecil. Lah, salah di sini ya. Terus yang kedua, ibu menasihatkan berhati-hatilah. Petik berhati-hatilah. Ketika petik berhati-hatilah di sini juga sama, kecil. Maka salah. Nah, ini ada pembenarannya, huruf kapital dalam petikan langsung yang benar. Adik bertanya, petik kapital, kapannya di kapital, kapan kita berangkat. Terus ibu menasihatkan, petik kapital berhati-hatilah. Langsung kita lanjut soal yang nomor 2. Bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan tidak langsung dalam proses pemutihan? Jelaskan dan berikan contohnya. Nah, kutipan langsung adalah mengutip kalimat tanpa mengubah redaksi dari sumber aslinya. Jadi kutipan langsung itu ya kita mengutip secara langsung tanpa adanya ubahan sama sekalipun. Nah, kutipan langsung sendiri terdiri dari 2 macam, yakni kutipan langsung panjang dan kutipan langsung pendek. Ya. Disebut kutipan panjang ya, dikarenakan lebih dari 4 baris. Cirinya yakni sebagai berikut. Yang pertama, panjang kalimat yang dikutip melebihi dari 40 kata. Yang kedua, panjang kalimat yang dikutip melebihi 4 baris. Yang ketiga, jika penulis mengutip sumber bacaan sampai 4 baris lebih, maka teks yang diketik pada baris atau alinea selanjutnya. Maka teks yang diketik pada baris atau alinea selanjutnya. Ya. Yang keempat, teks menggunakan spasi. Yang kelima, jarak yang lebih rapat antara baris pada kutipan. Yang keenam, boleh diapit dengan tanda kutip, tetapi juga boleh tidak diapit oleh tanda kutip. Nah, kutipan langsung pendek, yakni kutipan yang tidak lebih dari 4 baris. Kutipan tersebut menjadi bagian dari kelanjutan tulisan, tetapi bukan paragraf baru. Lanjutan tulisan, tapi bukan paragraf baru. Ciri-ciri kutipan langsung pendek, kutipan berada langsung dalam teks, berjarak antar baris yang sama dengan teks. Terus yang ketiga, panjang kutipan tidak lebih dari 4 baris. Nah, sekarang kita ke kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah kutipan dengan mengutip kalimat kembali dengan cara meringkas atau menggunakan redaksi yang berbeda dari sumber asalnya. Berbeda dari sumber asalnya namun tidak mengubah makna. Beda sumber tapi maknanya sama. Ciri-ciri kutipan tidak langsung yang pertama, adanya perubahan redaksi pada kalimat yang dikutip. Tidak diberi nomor kutipan, tanda petik, tidak ada perubahan makna dari kalimat yang dikutip. Perubahan kalimat sesuai dengan gaya bahasa sang penulis. Penjabarannya sesuai dengan pemahaman penulis terhadap kalimat tersebut. Kita akan lanjut kepada contoh-contoh kutipan. Kutipan langsung terbagi 2, panjang dan pendek ya.
Kita akan ke contoh kutipan langsung panjang. Di sini, menurut Krida Laksana, variasi linguistik berdasarkan pengguna linguistik dibagi menjadi 4 jenis. Sebagai berikut, dialek sosial adalah dialek yang digunakan oleh kelompok sosial tertentu atau yang menandai strata sosial tertentu. Yang kedua, dialek temporal adalah dialek yang digunakan untuk periode waktu tertentu. Dialek adalah seluruh fitur bahasa Anda. Yang ketiga, dialek regional adalah variasi bahasa menurut wilayah. Variasi regional membedakan bahasa yang digunakan di satu tempat dari yang digunakan di tempat lain. Lalu di sini ada contoh kutipan langsung pendek. Hubungan antara organisasi dan manusia yang membuatnya sangat dekat sesuai dengan pemahaman organisasi. Organisasi adalah respon dan alat untuk menciptakan nilai untuk memenuhi kebutuhan manusia. Di sini ada petikannya. Ini Wirawan 2007 dan di yang panjang juga ada 1966 halaman baris kedua. Ya. Lalu kita akan beranjak pada contoh kutipan tidak langsung. Penggunaan citraan yang berhubungan erat dengan bahasa kiasan dalam sajak ini dipergunakan untuk membuat gambaran segar dan hidup. Dipergunakan secara sepenuhnya untuk memperjelas dan memperkaya, seperti dikemukakan oleh Kombes, yaitu citraan yang berhasil menolong kita untuk merasakan apa yang dirasakan penyair terhadap objek atau situasi yang dialaminya dengan tepat, hidup, dan ekonomis. Lanjut kita kepada soal yang nomor 3. Apa sih perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan sertai dengan contohnya. Biografi adalah teks yang berisi tentang kisah atau cerita seseorang selama hidupnya, memiliki banyak nilai yang patut diteladani bagi pembaca. Biografi pada dasarnya adalah cerita tentang seorang tokoh yang ditulis oleh orang lain. Hal ini dilakukan agar teks biografi dari tokoh mampu memberikan teladan kepada banyak orang yang membacanya. Lalu, bibliografi adalah suatu daftar pustaka yang meliputi isi dan deskripsi sebuah buku yang terdiri dari judul, pengarang, edisi, cetakan, kota penerbit, nama penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, dan ukuran tinggi buku dan ISBN. Contoh biografi. Di sini kita ada contoh biografi Raden Ajeng Kartini. Ini sebuah contoh biografi. Karena merujuk di pengertian sebelumnya yaitu tentang kisah cerita seseorang selama hidupnya yang memiliki banyak nilai yang patut diteladani oleh pembaca. Di sini ada contoh biografi Raden Ajeng Kartini. Lahir pada 1879 di kota Rembang. Ia anak salah seorang bangsawan yang masih sangat taat pada adat istiadat. Setelah lulus dari sekolah dasar, ia tidak diperbolehkan melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi oleh orang tuanya. Ia dipingit sambil menunggu waktu untuk dinikahkan. Kartini kecil sangat sedih dengan hal tersebut. Ia ingin menentang tapi tak berani karena takut dianggap anak durhaka. Untuk menghilangkan kesedihannya, ia mengumpulkan buku-buku pelajaran dan buku ilmu pengetahuan lainnya yang kemudian dibacanya di taman rumah dengan ditemani simbok atau istilahnya pembantunya. Akhirnya membaca menjadi kegemarannya, tiada hari tanpa membaca, semua buku termasuk surat kabar dibacanya. Kalau ada kesulitan dalam memahami buku-buku dan surat kabar yang dibacanya, ia selalu menanyakan kepada bapaknya. Melalui buku inilah Kartini tertarik pada kemajuan berpikir wanita Eropa. Ya, Belanda pada saat itu, karena waktu itu masih menjajah Indonesia. Timbul keinginannya untuk memajukan wanita Indonesia. Wanita tidak hanya di dapur tetapi juga harus mempunyai ilmu. Pada tanggal 17 September 1904, Kartini meninggal dunia dalam usianya yang ke-25, masih muda sekali. Setelah ia melahirkan putra pertamanya, setelah Kartini wafat, ya, Mr.
Abendanon mengumpulkan dan membukukan surat-surat yang pernah dikirimkan R.A. Kartini pada para teman-temannya di Eropa. Buku itu diberi judul Door Duesternis tot Lids, yang artinya habis gelap terbitlah terang, yang sering kita kenal di Jepara. Di sini ada contoh bibliografi, ya. Di situ ada contoh penulisan Setiabudi, A.N.1985 petik kisah penulisnya sebagai pahlawan. Petik di Jakarta Post 2 Desember 19987 Jakarta. 1987 Jakarta. Oke, kita lanjut ke yang nomor 4. Apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu? Jelaskan disertai contoh. Pukul dan jam itu terkadang disalahartikan dalam penggunaannya. Contoh, nanti makan jam berapa? Nah, kata yang seperti ini yang tanpa sengaja telah kita salah artikan, padahal pukul dan jam mempunyai arti yang berbeda. Kata pukul menunjukkan saat atau waktu di mana peristiwa akan terjadi. Contoh, Imsyak di daerah Kudus dan sekitarnya menunjukkan pukul 04.12. Sedangkan kata jam menunjukkan masa atau jangka waktu. Contoh, saya hari ini puasa selama 12 jam. Lanjut pada soal yang nomor 5. Kalimat bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem berbunyi bermakna dengan pengguna bahasa. Ya. Kaitan antara sistem berbunyi bermakna dengan pengguna bahasa. Bahasa adalah suatu sistem lambang berupa bunyi yang dapat digunakan untuk menyampaikan pikiran, perasaan, atau mengidentifikasi sesuatu satu sama lain antar penuturnya. Pernyataan tersebut diperkuat oleh pendapat Kridalaksana, terbitan 2013 halaman 24, yang menyatakan bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi yang dipergunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Nah, kaitan antara sistem berbunyi bermakna dengan pengguna bahasa adalah bahasa sebagai alat komunikasi bermakna bahwa bahasa merupakan deretan bunyi yang bersistem, berbentuk lambang, bersifat arbitrer, bermakna konvensional, unik, universal, produktif, bervariasi, dinamis, manusiawi, dan alat interaksi sosial yang menggantikan individual dalam menyatakan sesuatu kepada lawan tutur dalam suatu kelompok sosial sebagai alat untuk berkomunikasi dan identitas penuturnya. Jadi kaitan antara sistem berbunyi bermakna dengan pengguna bahasa yaitu, ya, sebagai alat komunikasi yang dimana di situ ada deretan bunyi. Kita lanjut soal yang berikutnya, soal nomor 6. Mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Baik, jelaskan disertai contoh kesalahan tersebut. Kesalahan penulisan tanda koma sering terjadi karena kurangnya pemahaman mengenai bahasa yang baik dan benar. Kembali lagi, kurangnya minat baca dan literasi, dan kurangnya ketelitian saat menulis. Ya, tanda koma banyak disalahkan penggunaannya pada kondisi berikutnya. Pemisah antara anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Contoh, adik tidak mau sekolah lagi karena diejek oleh teman-temannya. Nah, adik tidak mau sekolah lagi. Lah, ini mendahului induk kalimat. Ya, contoh yang benar, karena diejek oleh teman-temannya, adik tidak mau sekolah lagi. Jadi induk kalimat ada di setelah koma.
Penggunaan mengikuti kata hubung. Contoh yang salah ya. Dia sangat pandai bergaul di luar, tetapi sangat diam jika di dalam rumah. Nah ini penggunaan mengikuti kata hubung di sini salah ini. Contoh yang pertama ini. Tanda koma terletak sebelum kata hubung. Ya, tanda koma terletak sebelum kata hubung yang terletak di tengah kalimat dan setelah kata hubung yang terletak di akhir kalimat. Contoh yang benar, dia sangat pandai bergaul di luar, tetapi ya. Jadi tetapinya nyambung ya. Bukan di luar tetapi terus koma, tapi di luar koma tetapi di sangat diam jika di dalam rumah. Terus yang ketiga, ada juga lagi pemisah unsur rincian dalam kalimat. Contoh salah nih, aku hanya membawa buku, tas, dan pensil lah. Tas ini setelah tas ini harusnya ada koma. Contoh yang benar, aku hanya membawa buku, koma, tas, koma, dan pensil. Itu baru benar. Kita lanjut soal yang selanjutnya, soal nomor 7. Apa perbedaan dari makna titik 2 dengan titik koma? Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Nah, perbedaan mendasar dalam penggunaan tanda titik koma dan titik 2 di kalimat berbahasa Indonesia. Salah satu perbedaannya adalah tanda titik koma digunakan untuk pengganti kata penghubung, sedangkan titik 2 digunakan untuk dialog tertulis. Berikut adalah ciri perbedaan serta contoh titik 2 dan titik koma. Titik 2, akhir pernyataan diikuti perincian. Pernyataan diikuti perincian, ya. Tanda titik 2 digunakan pada akhir dari suatu pernyataan lengkap. Namun titik 2 tidak dipakai bila perincian tersebut merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Contoh, Tika membeli buah, titik 2 apa saja? Apel, pisang, salak, dan durian. Nah, terus di sini ada lagi contoh titik 2 dalam dialog dalam naskah drama. Ya. Tanda titik 2 digunakan biasanya sesudah nama yang menunjukkan tokoh atau pelaku dalam percakapan atau konteks drama. Contoh, Malin, siapa kau? Aku tidak kenal, ibu. Aku ibumu, Malin ya. Terus di sini ada titik koma, perbedaannya ya titik koma ini di sini menjadi pengganti konjungsi. Ya, digunakan sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain ke dalam kalimat majemuk. Contoh, hari sudah pagi, ibu bergegas ke pasar. Nah, ke dalam kalimat majemuk, ibu bergegas ke pasar. Akhir perincian, tanda titik koma digunakan sebagai akhir dari perincian berupa klausa. Contoh, syarat siswa calon peserta beasiswa berbadan sehat, tidak memiliki riwayat penyakit, jumlah keseluruhan nilai di atas 9. Nah, akhirannya ini ya perincian berupa klausa. Nah, kita lanjut ke soal yang selanjutnya, nomor 8. Jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Kesalahan penulisan huruf miring kerap kali terjadi bukan karena penulis tidak paham maupun mengerti, tetapi kesalahan ini terjadi lebih sering karena penulis kurang teliti dan hati-hati dalam penulisannya. Ya, kurang teliti dan hati-hati. Tetapi tidak sedikit juga para penulis dalam penulisannya bukan tidak memperhatikan ejaannya, akan tetapi kurang pemahaman atau pengetahuan mengenai hal-hal tersebut. Contoh kesalahan penulisan huruf miring dan pembenarannya. Kesalahan penulisan di tempat umum, greenhouse, wifi, hotspot, workshop, dan marching band itu harusnya dibuat miring. Ya, greenhouse, wifi, hotspot, workshop, dan marching band harusnya miring. Terus kesalahan penulisan judul, kesalahan penulisan huruf miring di judul. Ya, saya sudah membaca buku Salah Aswan karangan Abdul Muiz. Salah. Harusnya judul buku dibuat miring. Saya sudah membaca buku Salah Aswan karangan
Abdul Muiz. Ya. Oke, salah asuhan karangan Abdul Muiz. Terus kesalahan penulisan bahasa asing atau bahasa daerah. Contoh, nama ilmiah buah manggis ialah Garcinia mangostana. Itu harusnya dibuat miring. Ya karena di situ penulisan bahasa asing atau bahasa daerah. Ya, baik kita ke soal yang terakhir. Soal nomor 9. Jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Nah, di sini kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah kerap terjadi pada kata baku maupun kata tidak baku. Di sini ada contoh. Di situ ada abjad, pakai D abjad. Ya, pakai D, akhirannya pakai D. Itu yang benar. Tapi kalau abjad pakai T abjad. Itu tidak bagus, salah. Terkadang sering kali acap kali di karya tulis ilmiah itu memakainya abjad. Terus aktif itu baku yang benar. Tapi acap sering kali pakainya aktif. Nah, tidak baku, salah ya. Terus alarm baku. Orang Indonesia susah ya mengatakan seperti ini, jadi biasanya alarm. Alarm. Jadi alarm, salah ya, jadi alarm baku. Terus bertanggung jawab. Ada spasinya, bertanggung jawab. Baku yang betul. Tapi seringkali kita mengucapkannya bertanggung jawab, atau kita mengetiknya bertanggung jawab tanpa ada spasi. Baik, sekian dulu penjelasan saya mengenai ujian tengah semester Bahasa Indonesia. Apabila saya masih ada kesalahan, kekurangan, mohon bimbingannya kepada Bapak dosen, Bapak Dr. Irfai Fatur Rahman SPD MPD. Sekian dari saya, kurang lebihnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.